Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 7 dengan mata kuliah pengauditan 1 tentang kasus Enron, yang mana dosen pengampu dengan Ibu Elsa Fitri Amran, SE MM MSI. Kelompok 7 yang beranggotakan Anica Afdillah dengan NIM 1830403005, Dia Hawilia dengan NIM 1830403025, dan Hanifa Abdillah dengan NIM 1830403040. Indikator pembahasan ada 4, yaitu yang pertama tentang apa kasusnya, kedua mengapa sampai terjadi, ketiga siapa saja yang terlibat dan apa sanksinya. Pembahasan pertama yaitu tentang apa kasus Enron tersebut. Enron dibentuk pada tahun 1985 oleh sebuah perusahaan yaitu Houston Natural Gas dengan Internord, yaitu penyalur gas alam melalui pipa. Sebuah perusahaan lain dalam pemimpaan minyak sebagai hasil merger yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan Pemerintah Federal Amerika. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik, yaitu Portland General Electric Corp. senilai 2 miliar US dollar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari 2 miliar US dollar menjadi 7 miliar US dollar, dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian, pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Tuntutan hukum terhadap para direktur Enron setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen, yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis di berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam kasus Enron? Yang pertama, Kenneth Lay adalah seorang yang telah mendirikan Enron, tetapi ia membangun Enron dengan banyak utang kepada pihak lain. Dia termasuk juga orang yang licik karena ia diam-diam telah menjual saham yang ia miliki. Yang kedua, Jeffrey Skilling, mantan presiden dan COO. Ia adalah orang yang sangat pintar. Ia bekerja sama dengan Andrew Fastow memanipulasi laporan keuangan Enron. Skilling merekrut Andrew Fastow, seorang ahli keuangan, untuk bekerja sama untuk membujuk Komisi Bursa Saham
dan surat berharga atau SEC Amerika Serikat untuk membolehkan mereka memakai metode menilai pada harga pasar atau mark to market diberlakukan untuk perusahaannya. Yang ketiga, Andrew Fastow, mantan CFO. Ia memanipulasi untuk membentuk anak perusahaan yang hanya dipakai oleh Enron untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank, sehingga laporan keuangan yang dimiliki oleh Enron tidak mengalami penambahan utang. Dia jugalah yang mencoba memecat Sharon Watkins karena mengutarakan apapun yang ia tahu tentang praktek akuntansi perusahaan. Yang keempat, Board of Director. Dewan Direksi Enron telah gagal melindungi pemegang saham Enron dan memberi kontribusi pada kejatuhan perusahaan publik terbesar ketujuh di Amerika Serikat. Dengan membiarkan Enron terlibat dalam praktik akuntansi yang berisiko, padahal Dewan mengetahui hal ini, tetapi lebih memilih untuk menutup mata dan merugikan pemegang saham, karyawan, dan bagian lain yang menyangkut di dalam perusahaan Enron. Selanjutnya, karyawan Enron. Enron memaksa karyawannya untuk mengelola dana pensiun, di mana diharuskan pembelian saham perusahaan sebagai dana pensiun. Karyawan percaya atas reputasi perusahaan. Tujuan Enron adalah menaikkan harga saham dengan cara ini. Banyak sekali kerugian yang dialami oleh para karyawan, baik dari segi finansial maupun moral. Karyawan Enron juga banyak yang tidak diterima di perusahaan lain. Dan yang terakhir, Sharon Watkins adalah seorang akuntan profesional yang kompeten dan telah bekerja sama dengan Arthur Andersen selama bertahun-tahun sebelum bergabung dengan Enron. Dia mengeluhkan praktik akuntansi agresif yang dilakukan oleh Enron. Dan indikator yang terakhir, apa sanksi dari kasus ini? Dalam proses hukum kasus kebangkrutan Enron, Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling, mantan CEO Enron, dinyatakan bersalah karena menipu para investor dan menggunakan transaksi di luar pembukuan untuk menyembunyikan neraca utang dan menaikkan pendapatan. Jeffrey Skilling dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun dan 4 bulan. Ia dituduh menjadi otak penipuan keuangan yang menghancurkan perusahaan dan dinyatakan bersalah dalam 19 dari 28 dakwaan yang dihadapinya. Skilling juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 45 juta dolar Amerika Serikat kepada para investor Enron yang kehilangan miliaran dolar Amerika Serikat ketika perusahaan itu bubar. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, dana pensiun sedikitnya 21.000 karyawan. Sementara itu, Kenneth Lay diputuskan bersalah dalam semua 6 dakwaan konspirasi dan menghadapi ancaman penjara 45 tahun. Namun, sebelum menjalani masa hukuman, Kenneth Lay meninggal dunia di Aspen, Colorado, Amerika Serikat karena serangan jantung pada tanggal 15 Juli 2006. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini poin selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kasus Enron. Nah, skandal Enron tidak bisa dipungkiri merupakan kejahatan ekonomi multidisiplin. Segelintir pengusaha informasi telah menipu banyak pihak yang sangat awam tentang seluk-beluk transaksi keuangan perusahaan. Mereka terdiri dari para profesional, yaitu CEO, akuntan, auditor, pengacara, bankir, dan analisis itu sendiri yang telah mengkhianati tugas mulianya sebagai penjaga kepentingan publik yang tak berdosa. Terdapat beberapa pandangan yang ditemukan, yaitu penyebab kolapsnya Enron Company yang disebut-sebut perusahaan yang mengalami atau menguasai pangsa pasar, bahkan mengalami keuntungan dalam beberapa tahun pada saat masa kejayaan, disebabkan terdapat pemalsuan data-data akuntansi terhadap laporan keuangan yang dihasilkan teman-teman. Nah, di sini penyebab terjadinya kasus Enron ini adalah mereka memalsukan data-data akuntansi yang ada di laporan keuangan.
Nah, data-data seperti apa? Seharusnya laba keuntungan dimiliki oleh Enron dalam laporan keuangan tidak dicantumkan. Nah, ini dia teman-teman. Seharusnya laba yang dimiliki oleh Enron tidak sebesar yang dicantumkan pada laporan keuangan. Sehingga bahkan seharusnya mengalami kerugian. Namun pihak manajer Enron pada saat itu melakukan pemalsuan data-data akuntansi yang menyebabkan beberapa pihak shareholder salah dalam mengambil keputusan berdasarkan data-data akuntansi yang dihasilkan, ditambah dengan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu anggota Big Five, yang berakibat istilah Big Five pada saat itu tidak berlaku lagi dikarenakan kasus ini teman-teman. Nah, dikarenakan salah satu anggota Big Five yang berfungsi sebagai auditor Enron Company yang seharusnya menjunjung tinggi independensi, justru tidak independen. Nah, dalam melakukan tugasnya teman-teman, akibatnya posisi KAP ternama yang masuk dalam jajaran Big Five harus lengser dari kursinya. Jadi, penyebab dari terjadinya kasus Enron ini adalah di mana pemalsuan data-data akuntansi terhadap laporan keuangan di mana mereka membuat laba, namun yang terjadi pada perusahaan itu adalah rugi. Nah, sehingga pengambilan keputusan oleh manajer juga salah dan ada juga ditambah kecurangan oleh salah satu anggota Big Five. Nah, itu teman-teman penyebabnya. Nah, poin selanjutnya akan disambung lagi oleh teman saya selanjutnya. Oke.